Pak Ahok, soal pro kontra kebijakan Anda, ya, saya mencoba melihat dari sudut negatifnya aja, bahwa kebijakan-kebijakan Anda ini kemudian dituding tidak pro rakyat, pro orang kecil. Salah satu diantaranya adalah soal PKL. Lepas dari Anda sudah gusur-gusur, kita bisa lihat ada orang-orang yang nangis, yang sedih ya, tapi kelihatannya tetap aja digusur. Juga Anda mengancam akan memenjarakan PKL-PKL yang masih ngotot juga melanggar perda. Apa yang mendasari sikap Anda ini? Pertama saya koreksi dulu, data Anda kurang lengkap gitu sebetulnya. Lengkapnya bagaimana? Jadi lengkap itu kita bukan gusur, kita tempatkan tempat yang pas. Kalau dibilang langgar perda enggak juga. Perda kita mengatakan tidak boleh jualan di taman dan di trotoar. Saya katakan boleh, asal kamu nggak nutupin saluran, nggak nutupin lalu lintas. Makanya sekarang saya perintahkan kalau desain halte Transjakarta, atasnya mesti buat PKL. Jembatan penyeberangan harus dibuat lebar, multifungsi, supaya orang bisa jualan. Nah kenapa PKL butuh di tempat orang ramai? Ada salah satu iklan di TV menggambarkan sangat jelas ya. Kalau salah ada iklan salah satu mie instan gitu ya. Suami istri pakai selimut, dia bilang pengen bakso, terus buk bakso itu. Gerobak itu jatuh toh. Itu PKL itu. Jadi PKL selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang ramai. Maka kita harus ciptakan. Sekarang berapa PKL yang kita bantu? Kita nanti di Jalan Cengkeh kita akan bangun untuk PKL. Dia hanya bayar 4.000 per hari. Nah kenapa saya maksa PKL membuat kartu untuk dagang? Kalau dia setia membayar 4.000 per hari, 120.000 per bulan. Berarti saya bisa memberikan dia pinjaman 5 juta sampai 10 juta. Nah sekarang kita bandingkan PKL dengan membayar preman. Bisa katakanlah jualan di satu jalan, jual martabak gitu ya. 2 kali 2 meter, 4 meter persegi. Preman pertama minta lapak 20.000. Ini bukan semalam loh. Dari mau menjelang maghrib sampai tengah malam. Berarti ya sepertiga hari. Lalu datang oknum kelurahan, pasang listrik, tarik listrik 20.000. Udah 40. Oknum kebersihan datang, bilang kebersihan 20.000, 60.000. Artinya si PKL ini menyewa sepertiga hari 15.000 per meter persegi. Kalau kali 30 hari 450.000. Coba tanya sewa di mall berapa per meter? Paling 200.000, 150.000. Kenapa PKL nggak mau nyewa ke mall? Karena mall minta bayar 1 tahun 2 tahun di muka. Lalu kita punya PD Pasar Jaya 157 lokasi. Rata-rata dikerjasamakan dengan pengembang swasta. Berapa sewanya? 500 rupiah per hari per meter aja sebetulnya Pasar Jaya. Tapi begitu kerjasama sama pengembang, diminta bayar 20 tahun di muka. Ya udah kegusur keluar dia. Makanya kita sekarang lagi menyiapkan tempat dagang buat mereka termasuk modal kerja. Kita menyiapkan dari pemerintah pusat KUR 9%. Kami 12%, 1% per bulan. Kita siapin 1 triliun untuk biayain 100.000 PKL. Yang terkumpul berapa? Cuma 20.000. Mereka nggak mau kumpul. Kenapa yang suka ribut itu apa? Yang nyewain lapak yang ribut. Atas nama paguyupan, atas nama persatuan, macam-macam kan. Nah itu yang aku marahin gitu loh. Kamu kalau jual-jual lapak aja gue penjarain lu. Bukan PKL yang kita marahin sebetulnya. Oh, ya cukup jelas ya. Ada sedikit yang masih mengganggu bagi sebagian orang, yaitu ketika Anda waktu itu ya melarang unjuk rasa di sembarang tempat di Jakarta. Ya. Anda bilang ada 3 tempat, udah di situ. Walaupun Anda kemudian koreksi atau revisi. Tetapi ide untuk melarang orang unjuk rasa di sembarang tempat di Jakarta ini dasarnya apa? Bikin macet kan soalnya kan. Lagi pula dia cuma pengen teriak-teriak depan presiden. Ya udah depan presiden di Monas aja udah samping gitu loh. Ya kan, tapi jangan di bundaran HI dong. Semua macet di bundaran HI. Nah, makanya saya lagi nego, udah bukan nego, udah terus surat kepada pemerintah Inggris. Kita mau beli bekas kantor dubes Inggris. Gak bundaran HI. Iya. Nah, saya mau bikin taman, mau demo situlah. Belagu amat, mau puter-puter gitu. Mana presiden di Monas gitu loh. Itu aja dasarnya gitu. Kalau ada yang menuduh Anda mengebiri kebebasan berbicara? Ya itu haknya mereka kan, ngomong kayak begitu kan. Lagi udah bicara ngapain sih teriak-teriak nggak ngaruhan, ujung-ujung juga pengen di-shoot TV juga. Demo juga puter-puter dangdut, aku suka ketemu mereka kan, dangdut lu ganti-ganti musiknya, biar gue dengerin nikmatin juga kan. Baik-baik aja kok mereka. Nah, juga pernyataan Anda
Kalau mau cepat benahi Jakarta, bakar aja separuh kota. Bukan, saya nggak ngomong kalimat itu. Sebetulnya gini. Jadi artinya saya ngarang ini. Enggak. Soal bakar benar. Orang itu kan suka sok pengamat, apa macam-macam. Bapak tahu nggak, Pak? Ini langgar peruntukan, ini langgar semua, ini langgar semua. Saya bilang Jakarta tuh langgar semua. Bapak kalau berani beresin dong. Kalau beresin bakar aja setengahnya, saya bilang. Itu kalimatnya itu. Konteksnya itu. Iya, gimana? Masih pelan-pelan dong beresin. Lu kira mau bangun Roma dibakar kayak Kaisar Soalnya Nero kata dulu. bakar itu sensitif sekali karena zaman dulu pemukiman kumuh. Zaman Kaisar Roma dulu. Dibakar. Ya, periode sebelum Anda. Kalau ada pemukiman kumuh yang mau digusur dan sulit, cara paling mudah dibakar kemudian diusir pergi, nggak lama kemudian mall berdiri. Kalau kita kan beda. Bedanya apa? Kita dorong semua bangunin apartemen, bos. Kasih mereka. Coba tanya yang punya apartemen. Biaya iuran pemeliharaan lingkungan atau service charge. Berapa? Satu apartemen ukuran 30-an. Rata-rata mendekati 1 juta loh. Minimal ya kan untuk pemeliharaan sewa lagi. Kalau di Jakarta tuh nggak disewain. Kita udah bangun sekarang 16 lantai. Nanti mungkin 23 lantai. Jadi mereka hanya bayar iuran pemeliharaan lingkungan 15.000, 450.000. Itu kayak servis apartemen. Pintu rusak kita yang beresin. Ada dokter lagi tungguin. Ada perawat. Ada bidan. Enak bener. Terus naik bus kagak bayar lagi. Sudah tuh keluarga. Sekarang ini. Iya. Terus anaknya dapat KJP lagi. Kalau anaknya dapat SMP 600.000, 3 anak 1,8 juta. Kita nombok buat dia. Enak aja loh macam-macam. Kita tinggal di rumah panti kita kan. Macam-macam ya usir. Ini inkubator. Kamu jual ke orang lain ya saya seret keluar. Itu memang bagian dari menolong orang-orang Jakarta yang belum beruntung. Karena nggak mungkin dia tinggal di Jakarta dengan tanah gitu mahal. Dia tinggal di pinggir sungai, urusannya kita pindahin lebih layak. Kalau dia tinggal di Bogor atau Depok segala macam, dia juga mungkin biaya mahal. Nah sekarang juga saya lagi siapin bus, nanti orang Tangerang, Depok, Bekasi kalau ke Jakarta bayar 3.500 saja. Jadi saya nggak mau lagi tuh APTB, Trans Jabodetabek. Ngapain orang dikenain 12.000, 15.000, dia naik motor. Nah gimana caranya? Ya udah 3,5 aja. Terus masih mahal, gampang, buka aja rekening bank di DKI, gajimu diterima di situ gratis. Aku untung dari Bank DKI dikit lah. Dagang gitu. Saya masih tertarik untuk menyalahkan Anda. Soal reklamasi pantai di Jakarta Utara. Saya pikir ini Anda nggak bisa jawab ini. Ingat tuh, dukungnya banyak nih. Iya. Banyak orang menganggap ini keputusan yang pro orang-orang kaya. Karena reklamasi itu untuk membangun perumahan. Nelayan tersingkir, warga masyarakat di sana menjadi susah hidupnya gara-gara kebijakan atau keputusan Anda memberi izin reklamasi. Tolong dijelaskan. Itu reklamasi nggak nyingkirkan nelayan sama sekali. Itu kan laut yang memang kotor. Jadi cara reklamasi dibuat pulau dan jaraknya masing-masing pulau itu ada alur 300 meter. Jadi kapal tidak bisa lewat. Terus apa yang dilakukan? Semua hasil reklamasi itu 100% sertifikat atas nama DKI. Lalu 40 sekian persen yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Dan sekarang malah yang tanah yang bisa dia jual, 15% dari NJOP harus dipakai membangun untuk DKI. Jadi salahnya di mana? Lagi pula izin ini yang keluarkan bukan saya, Pak. Itu Pak Harto yang keluarin tahun 95. Orang itu suka salah. Ini 17 pulau itu dia keluarkan dari tahun 95. Waktu dia pengen minta izin-izin yang lain, saya justru memperjuangkan supaya keuntungan buat DKI lebih banyak. Itu salahnya di mana? Saya juga nggak ngerti. Merusak lingkungan. Merusak lingkungan Amdalnya apa? nggak beres. Orang lingkungan kita udah kotor jorok begitu kok. Nelayan yang tadinya cari ikan di situ nggak bisa Nggak ada lagi yang cari ikan di situ. Pingsan makan logam berat begitu. Kalau langsung 300 meter udah ketemu ikan, udah kaya orang Jakarta kayak di Belitung itu langsung mukat dapat ikan. Ya apa yang mau dipukat? Sampah sih iya Jakarta. Jadi Anda tetap menganggap atau yakin bahwa keputusan Anda itu benar? Kan mereka udah gugat. Saya bilang kalau kalian bisa gugat, batalin, saya demen nih.
Kenapa kalau bisa dibatalin 17 pulau aku caplok, pakai BUMD aja, kaya saya. DKI yang kaya gitu loh. Jadi tapi kalau saya batalin saya bisa digugat. Makanya saya ngarep kalau yang gugat ya dah. Mudah-mudahan dibatalin deh. Lumayan kalau batalin 17 pulau saya ambil buat Pemda DKI. Bayangin aja kita nguruknya paling 10 juta kok. Jualnya 20 juta kan lumayan untung kira-kira gitu kan. Kita berdagang-dagang aja. Baik, nanti saya masih tetap mencari-cari kesalahan Anda. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Dan DPRD semua tahu tuh. Pada kunjungan kerja berapa kali. Sekarangnya pura-pura ributin biar sama gue.